Hi P5, how are you today? I hope you have a good condition. Okay, so today we will learn about organ pencernaan. So before that, please open your textbook, page 36. Already? Okay, here is a quote for you today. The best preparation for tomorrow is doing your best today. Okay, persiapan yang baik untuk besok adalah dengan melakukan yang terbaik hari ini. Okay. So, kita akan membahas organ pencernaan manusia. Tadi pagi, kamu sudah melakukan beberapa aktivitas seperti bangun tidur, makan, mandi, minum, dan belajar di les pertama, yes? Nah, untuk melakukan semua itu, kamu membutuhkan energi. Dan energi itu berasal dari makanan. Nah, jadi makanan itu diproses di dalam tubuh, di dalam organ-organ pencernaan kita, ya. Nah, jadi look at this picture. Kita akan bahas alat-alat pencernaan pada manusia. Yang pertama ada mulut. Makanan pertama sekali dimasukkan ke dalam mulut, yes. Nah, di dalam mulut terjadi dua jenis pencernaan. Pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim, ya, dan pencernaan mekanis. Nah, pencernaan kimiawi maksudnya bagaimana, Miss? Nah, pada mulut ada lidah. Di lidah ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah itu menghasilkan ludah atau saliva, di mana ludah kita mengandung enzim petialin. Nah, enzim itu akan mengubah zat tepung yang berasal dari makanan menjadi gula. Dan kemudian di mulut juga terdapat gigi, ya, untuk menghancurkan makanan. Nah, proses penghancuran makanan oleh gigi inilah yang disebut sebagai pencernaan mekanis. Yes. Nah, kemudian makanannya akan masuk ke organ atau alat pencernaan manusia yang kedua, yaitu kerongkongan. Di kerongkongan nih terjadi yang namanya gerak peristaltik. Coba lakukan kegiatan menelan sebanyak 3 kali. Nah, gerak peristaltik itu adalah mendorong makanan menuju alat pencernaan berikutnya, yaitu lambung. Ya. Nah, yang ketiga, alat pencernaannya adalah lambung. Di lambung juga mengalami dua jenis pencernaan seperti di mulut, pencernaan mekanis oleh otot lambung dan pencernaan kimiawi, ya, dengan bantuan enzim pepsin. Di mana enzim pepsin ini akan mengubah protein menjadi pepton, dan kemudian di lambung juga menghasilkan asam lambung untuk mengasamkan makanan dan membunuh bakteri. Nah, setelah diolah di lambung, maka alat pencernaan berikutnya adalah usus halus. Nah, di usus halus terjadi pencernaan kimiawi, ya. Nah, di sini diolah, kemudian masuk ke usus besar. Nah, bedanya apa dengan usus halus? Jadi sisa-sisa makanan, sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat dicerna di usus halus itu akan diolah di usus besar, akan dibusukkan di usus besar dengan menggunakan bantuan bakteri Escherichia coli, ya. Nah, jadi di usus besar terjadi penyerapan air dan sisa-sisa makanan. Nah, sisa-sisa makanan yang dari usus besar saat masuk ke alat pencernaan berikutnya, yaitu rektum, maka manusia akan memiliki keinginan untuk buang air besar. Nah, jadi kotorannya akan dibuang melalui alat pencernaan berikutnya, yaitu anus. Oke. Nah, itu penjelasan singkat mengenai alat pencernaan manusia. Oke, jadi urutan prosesnya itu dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian rektum, dan yang terakhir anus, ya. Nah, ini exercise-mu. Number 1, tuliskan fungsi dari setiap alat pencernaan di atas. Ya, jadi kamu tuliskan on your writing book fungsi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. And then, yang kedua, analisislah 3 gangguan pada organ pencernaan manusia dengan melengkapi tabel di bawah ini. Nah, jadi ini ada tabel
Cari 3 gangguan pencernaan pada manusia, tuliskan apa nama gangguannya, apa gejalanya, apa penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasinya. Okay, so that's it for today. If you have a question, you can text me. Thank you for your attention. Okay, and good morning. Okay, bye P5.